Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Ria Ramadhani dengan NIM 12 12 20 146 dari program studi perencanaan wilayah dan kota. Lalu ada teman kelompok saya, Angelia Sabina Sinaga dengan NIM 12120-150 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Ervina Kusuma Haji dengan NIM 121220153 dengan Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di tugas besar PKS kali ini kami akan membuat program yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan nasional. Yang pertama kami buat yaitu membuat header untuk si plus-plusnya, di mana di baris ke-6, ke-7, dan ke-8, yaitu ada include IOStream using namespace std dan in main, di mana IOStream adalah sebuah library atau perpustakaan yang berfungsi untuk memanggil fungsi-fungsi agar C++ itu bisa dijalankan. Kami menggunakan IOStream karena sudah dapat memanggil fungsi-fungsi yang kami pakai pada program yang akan kami buat. Untuk using namespace std dan inmain adalah bagian dari header-nya. Di dalam inmain, lebih tepatnya di dalam kurung kurawalnya ini, adalah sebuah algoritma atau program utama yang akan kami buat. Di sini, kami akan membuat program pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran nasional. Yang pertama, kami declare variabelnya adalah kami pakai integer pil, di mana pil ini untuk pilihan untuk apakah kami akan menghitung pendapatan atau pengeluaran. Di sini kami masukkan A untuk jumlah banyaknya array dan sekaligus untuk jumlah perulangannya. Kami menggunakan integer untuk memasukkan bilangan bulat. Lalu di baris ke-10 kami membuat code untuk pendapatan pengeluaran. Di baris ke-11 code untuk pendekatan pendapatan, lalu di baris ke-12 untuk code masukkan pilihan angka 1 atau 2. Dan di baris ke-13 ada cinfil, di mana baris ke-10 sampai ke-13 itu menjelaskan pendekatan dan pendapatan dan pengeluaran nasional. Lalu kami akan masukkan pilihannya berupa angka di 1 atau 2. Lalu di baris ke-14 kami membuat code berapa data yang ingin kami hitung. Di sini termasuk panjang array dan jumlah perulangannya. Lalu di baris ke-15 sin A, di sini dimisalkan kami menulis 3, nanti di rumus ini akan muncul 3 juga, dan nanti perulangannya bakal 3 kali. Lalu baris ke-16 itu code NL. Lalu di baris ke-17 kami masukkan float, di mana C array adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, in array itu investasi domestik bruto, G array itu pengeluaran konsumsi pemerintah, X array itu ekspor neto, im array itu impor neto. Jadi pengeluaran itu merupakan variabel dari pendekatan pengeluaran. Lalu di baris ke-14 kami masukkan float, di mana W itu upah atau gaji, R array itu sewa, I array itu bunganya, lalu P array itu profitnya. Jadi pendapatan merupakan variabel dari pendekatan pendapatan. Lalu untuk baris selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Angelia Sabina Sinaga. Lalu kita di sini menggunakan percabangan if pil sama dengan 1 di baris ke-20. Pil 1 ini nanti gunanya untuk mengeluarkan cout 1 pendekatan pengeluaran. Di sini kita langsung pakai perulangan untuk memasukkan data karena menggunakan array. Misalnya nanti kita memilih pilihan 1 yaitu pendekatan pengeluaran. Setelah kita masukkan angka 1,
nanti dia otomatis akan ke if dalam kurung pil sama dengan 1. Jadi nanti nilai 1 ini dalam if-nya akan dicek. Karena dia kondisinya memenuhi, maka akan dijalankan program yang ada di dalamnya, yaitu dari baris 21 sampai baris 34. Maaf, dari baris 20 sampai 36. Kemudian, yang dimana di baris 21 ini, kita menggunakan perulangan yang berisikan nilainya, yaitu integer J sama dengan 0. Yang menjadi nilai awal dari perulangan ini, sekaligus J ini untuk alamat nanti pada array. Lalu di sini, di baris 21, ada J kurang dari A. Maksudnya, selama nilai dari J ini kurang dari nilai A, maka program ini akan dijalankan. Variabel A adalah berapa banyak data yang akan dihitung. Misal, kita masukkan nilai A itu adalah 3. Jadi, selama nilai J ini kurang dari 3, maka J akan mengulang sebanyak 3 kali. Nanti di akhir pengulangan pada J itu akan ditambah 1 karena ada J++ di sini. Kemudian, jadi semisalnya pada baris 21 ini, J sama dengan 0. Nah, nanti J-nya akan dicek. Ternyata kurang dari 3. Karena benar, karena dia kurang dari 3, maka program akan dijalankan. Setelah program berjalan, di akhir nanti nilai J akan ditambah 1. Jadi setelah yang pertama dijalankan, di sini nilai J sekarang sudah menjadi 1, bukan 0 lagi. Kemudian akan dicek kembali apakah J ini nilainya kurang dari 3 atau tidak. Karena benar 1 itu adalah kurang dari 3, maka program akan dijalankan lagi. Setelah itu nanti nilai 1 akan ditambah lagi sehingga menjadi 2. Dicek lagi apakah 2 ini kurang dari 3. Karena benar 2 itu kurang dari 3, maka program akan dijalankan kembali. Setelah dijalankan, nanti nilai J akan ditambah lagi menjadi 3. Tapi setelah dicek, J itu tidak kurang dari 3, maka program ini tidak akan dijalankan karena kondisinya sudah salah. Maka program akan berhenti. Jadi program ini akan menjalankan sebanyak 3 kali kalau kita menginputkan nilai A sama dengan 3. Kalau semisalnya kita menginputkan nilai A sama dengan 5, maka ia akan mengulangi sebanyak 5 kali, yaitu J0, J1, J2, J3, dan J4. Nilai J tidak termasuk. J5 tidak termasuk karena array itu mulainya dari 0. Baris ke-22 ada cout data ke dan J+1, lalu ada ENDL atau endline. Ini hanya menginformasikan pada baris 22 ini, hanya menginformasikan data keberapa yang sudah kita masukkan, atau istilahnya ini sudah perulangan keberapa. Tadi kita menginputkan di sini data yang ingin dihitung itu sebanyak 3 pada baris 21. Lalu di sini nanti akan keluar menunjukkan kalau ini data yang pertama yang akan dihitung dan seterusnya sampai data ketiga. Kenapa di sini ada J+1? Karena di sini pada baris ke-21 nilai J itu sama dengan 0. Karena array itu mulainya dari 0, maka di sini pada baris 22 dibuat J+1. Lalu di baris ke-23 kita disuruh untuk memasukkan nilai pada pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada baris ke-24 yaitu C array J. C itu variabel dari pengeluaran konsumsi rumah tangga. Lalu di baris ke-25 kita masukkan nilai investasi domestik bruto, yaitu ada di baris 26 variabel in array J. Lalu di baris ke-27 kita masukkan pengeluaran konsumsi pemerintah, yaitu ada di baris 28 di variabel G array J. Kemudian di baris ke-29 ada cout nilai ekspor, yaitu di baris 20 pada baris 29 variabel X array J. Lalu di baris ke-31 kita masukkan nilai import, yaitu di baris 30 variabel im array J. Di baris ke-33 ini adalah rumus dari pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, yaitu pengeluaran
variabel pengeluaran J sama dengan C array J ditambah I array J ditambah G array J ditambah X ditambah dalam kurung X array J dikurang IM array J tutup kurung. Jadi nilai J pada baris ke-33 ini itu dia akan menghitung sesuai datanya. Misal tadi pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran yang pertama. Berarti nanti di sini harus data C yang J-nya itu 0, I-nya 0, IN-nya 0, G-nya 0, dan X dan impornya juga 0. Kalau misalnya di sini cuma ditulis J sama dengan C plus I plus G ditambah dalam kurung X kurang IM, ditutup kurung, nanti programnya akan error karena ini array. Lalu, nanti pada baris ke-34, tinggal mengeluarkan variabel pengeluaran saja, yaitu variabel yang menyimpan jumlah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ervina Ayuka Sinuhaji. Oke, saya akan menjelaskan dari baris ke-38 sampai ke akhir. Nah, di program kami ini menjelaskan dua kondisi, di mana kondisi pertama adalah menjelaskan tentang pendekatan pengeluaran, dan kondisi yang kedua adalah tentang pendekatan. Nah, apabila kita ingin mencari kondisi yang kedua, maka kita harus menggunakan else if pilihan yang kedua pada baris ke-38. Nah, pada baris ke-39 itu kita menggunakan for karena for merupakan perulangan yang berisikan nilai-nilainya, yaitu integer J sama dengan 0 yang merupakan nilai awal dari perulangan tersebut, J kurang dari A, di mana A merupakan banyak data yang ingin kita hitung, dan J plus plus. Nah, pada baris ke-40 itu merupakan algoritmanya, di mana itu adalah data keberapa yang ingin kita hitung. Jadi, cout data ke J plus 1. Kenapa J plus 1? Karena kan tadi awalnya itu pada baris ke-39 kan kita buat J sama dengan 0. Nah, jadi pada data yang ingin kita hitung harus ditambahkan 1, karena array itu kan mulai dari 0, bukan dari 1. Lalu kita beri n-line, supaya dia terdapat spasi gitu. Nah, pada baris ke-41, kita harus memasukkan upah gajinya. Lalu pada baris ke-42, inputkan nilai dari upah atau gaji yang kita variabelkan dengan W, dan harus kita masukkan array-nya yaitu J. Pada baris ke-43, kita juga harus memasukkan biaya sewanya. Nah, oleh karena itu, pada baris ke-44, harus kita inputkan kin R array J, di mana R itu merupakan variabel dari biaya sewa. Dan pada baris ke-45 kita masukkan bunganya, yaitu pada baris ke-46 kita inputkan nilai dari bunga tersebut, yaitu I. I itu merupakan variabel dari bunga. Oke, pada baris ke-47 kita masukkan keuntungannya, di mana keuntungan itu kita variabelkan menjadi P, maka pada baris ke-48 kita inputkan P-nya, yaitu variabel dari keuntungan. Nah, kenapa pada baris ke-42, 44, 46, sama 48 kita masukkan array? Karena ini program kita adalah program array. Apabila tidak dimasukkan J-nya, maka program ini akan error. Pada baris ke-49 itu merupakan rumus dari pendekatan pendapatan, di mana W ditambah R ditambah I ditambah P yang merupakan variabel dari masing-masing upah atau gaji, biaya atau sewa, bunga, dan keuntungan. Pada baris ke-50 itu kita tinggal mengeluarkan variabel pendapatan saja, yaitu variabel yang menyimpan jumlah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Nah, karena kita hanya memiliki dua kondisi, apabila kita memasukkan kondisi ketiga, itu pada tabel 53 terdapat else lagi. Apabila dua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka dia akan mengeluarkan pilihan salah. Maksudnya itu, apabila kita memasukkan kondisi yang ketiga, maka akan keluar pilihan salah. Oke, untuk mencoba program kita, maka untuk mencoba program kami benar apa tidak, maka kita akan mencoba. Coba di-run-kan. Misalnya itu kita pilihan yang pertama, pendekatan pengeluaran. Nah, misalnya kita ingin dua kali perulangan.
Oke, misalnya kita masukkan pengeluaran konsumsi rumah tangga itu misalnya 2. Lalu investasi domestik brutonya 3. Lalu pengeluaran konsumsi pemerintahnya 4. Lalu nilai ekspornya 1. Lalu nilai importnya juga 1. Maka hasilnya adalah 9. Kita coba hitung ya. Tadi rumusnya itu coba rumusnya. Nah, rumusnya adalah C ditambah import ditambah G ditambah X dikurang import. Berarti ini 0, 5, ya berarti benar ya 9 hasilnya. Nah, ini kan kita tadi kan data yang dihitungkan 2. Nah, jadi itu perulangannya itu menjadi 2 kali gitu. Nilai ekspornya 8 dikurang 6, 2, 4, 14, berarti betul ya. Kondisi yang pertama betul. Coba kita masukin kondisi yang kedua. Dua kali perulangan aja. Oke, kita masukkan misalnya 5, 3, 4, 10, berarti jumlahnya 22, kita hitung ya. 14, 15, ya berarti perhitungannya benar. Coba kita yang perulangan kedua. Coba lagi masukin nilainya, bebas. 22 juga. 6, 11. Ya, berarti betul. Program kami dinyatakan berhasil. Kita coba ya yang pada else itu, apabila kita memasukkan 3. Masukkan pilihan 3. 2. Nah, maka pilihan salah karena kita hanya mempunyai 2 kondisi, yaitu yang pertama adalah pendekatan pengeluaran dan yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Sekian hasil dari program kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.